Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Aulia Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah NIM 21141204113. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPI bidang 1, yaitu tentang materi sholat sunnah. Adapun sholat sunnah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah individu, sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah dalam waktu tertentu. Nah, yang pertama, sholat sunnah individu itu terbagi menjadi misalnya sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah wudhu, yang ketiga sholat sunnah tahiyatul masjid, yang keempat sholat sunnah rawatib, yang kelima sholat sunnah taubat, yang keenam sholat sunnah tahajud, dan yang terakhir sholat sunnah duha. Adapun sholat sunnah jamaah itu yang pertama ada sholat sunnah tarawih dan witir, yang kedua sholat sunnah hajat, yang terakhir sholat sunnah tasbih. Sedangkan dalam sholat sunnah dalam waktu tertentu itu misalnya dalam sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, sholat sunnah gerhana, kemudian sholat sunnah istiqo, dan sholat sunnah istikharah. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu sholat sunnah individu. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu sholat sunnah individu. Dalam sholat sunnah individu tadi, yang pertama ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sholat sunnah yang dapat dikerjakan kapan saja tanpa ada waktu yang melarangnya. Misalnya dalam waktu sesudah sholat subuh, atau ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong. Yang keempat, sesudah sholat asar sampai dengan matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun lafaz niat dari sholat sunnah mutlak yaitu usolli sunatan rokataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tata cara dalam mengerjakan sholat sunnah mutlak ini sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Untuk lafaz dan niat seperti yang tadi disebutkan, mengenai banyaknya jumlah rakaat, sholat sunnah mutlak ini tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup dalam mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaatnya diakhiri dengan salam. Yang kedua ada sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa sesudah berwudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz usolli sunatan wudhu'a rokataini lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Sholat sunnah ini dilakukan 2 rakaat, yaitu niatnya sebagai berikut: usolli sunatan tahiyatul masjid rokataini lillahi ta'ala. Adapun yang ketiga yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelum maupun sesudah. Sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum dan sesudah. Adapun niatnya usolli sunatan rokataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, sebelum sesudah sunatan tadi dimasukin dengan sholat sunnah yang akan dikerjakan. Atau sebagai berikut, usolli sunatan baru diikuti misalnya zuhri, usolli sunatan zuhri rokataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyatan dan sesudahnya dinamakan ba'diyatan, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut sholatnya. Yang kedua, tidak ada azan dan iqomah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaatnya harus ada salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang ingin dikerjakannya. Adapun yang kelima yaitu sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelahnya seseorang melakukan perbuatan dosa atau melaksanakan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niat dan ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat. Misalnya dalam niatnya yaitu usolli sunatan taubat rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, adapun yang keenam yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar seiring
pula disebutnya sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar saja. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaatnya dalam sholat tahajud itu paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud itu sebagai berikut. Yang pertama, berniat hendaknya tidur bahwa ia melaksanakan sholat tahajud. Jadi sebelum tidur itu berniat bahwa memang ingin melaksanakan sholat tahajud, kemudian tidur, lalu nanti bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun, seperti berbaring lebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa. Kemudian yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, kemudian boleh menambahnya sesuai dengan yang ia kehendaki. Yang kelima, lapas niat tahajud yaitu usolli sunatan tahajuti rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Kemudian yang terakhir ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau rata-rata kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat, namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap rakaat sekali salam. Pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Samsiyah. Surah ini bukan wajib tapi suatu wajib bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Duha. Kemudian niat sholat ad-duha itu seperti berikut. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Materi yang kedua tadi yaitu adalah sholat sunnah jamaah. Yang pertama ada sholat sunnah tarawih dan witir. Pada umumnya sholat sunnah tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama ada 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Adapun niat tarawih usolli sunatan tarawihi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Imaman sebagai imam dan makmuman sebagai makmum. Adapun niat sholat dari sholat witir usolli sunatan witir salasa rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, sama sebagai imam atau sebagai makmum. Salasa karena kita mengerjakannya 3 rakaat witir. Adapun versi kedua yaitu 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Adapun salat sunnah witir untuk 2 rakaat itu usolli sunatan witir rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, adapun yang salat sunnah witir untuk 1 rakaatnya yaitu usolli sunatan witir rakaatan imaman makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ada salat sunnah hajat. Dalam pelaksanaan salat sunnah hajat itu yang pertama niat usolli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi atau ayat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Ammar, Rasul atau surat Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sholawat sebanyak 10 kali, dan doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Kemudian yang ketiga ada salat sunnah tasbih. Dalam lafaz niat salat sunnah tasbih yaitu usolli sunatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan salat sunnah tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya salat sunnah tasbih sama dengan salat sunnah biasa. Hanya saja yang merupakan kekhusyuannya yaitu membaca tasbih sebanyak 75 kali dalam setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah yaitu rakaat pertama At-Takasur, yang kedua Al-Asri, yang ketiga Al-Kafirun, dan yang terakhir adalah Al-Ikhlas. Nah, adapun materi yang terakhir tadi yaitu sholat sunnah dalam waktu tertentu. Misalnya yang pertama sholat sunnah Id. Sholat sunnah Id ini adalah sholat sunnah hari raya yaitu misalnya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunahkan untuk berjamaah. Waktu mengerjakan sholat sunnah Id adalah sama yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat Id yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian wangi dan bagus, dan memakai wangi-wangian.
pada salat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan sarapan terlebih dahulu. Kemudian pada salat sunnah Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga selesai salat. Dan mengerjakan salat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Karena pada salat Id tidak ada adzan dan iqomah, maka untuk menyerukan jamaah diperintahkan dengan melafazkan jamaah salatu jami'ah. Kemudian setelah membaca ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Imam dan makmum berniat mengerjakan sholat, usolli sunatan Aidil Fitri rokataini sebagai imaman atau makmum lillahi ta'ala. Adapun sholat sunnah adha, usolli sunatan Aidil Adha rokataini sebagai imam atau sebagai makmum lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan bertasbih sebanyak 6 kali. Adapun rakaat yang kedua yaitu takbirnya 5 kali dan bertasbih sebanyak 4 kali. Kemudian salat Id dikerjakan seperti salat-salat sunnah biasa sampai dengan mengucapkan salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan setiap keadaan masing-masing. Adapun yang kedua, itu yang pertama, salat sunnah gerhana matahari, yaitu disebut kusuf, dan salat sunnah gerhana bulan itu disebut khusuf. Salat gerhana adalah salat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Salat ini disunahkan untuk laki-laki dan perempuan dikerjakan secara berjamaah ataupun sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah selesai mengucapkan salam, imam terus berkhutbah, sedangkan apabila dikerjakan sendiri, selesai salat tidak perlu berkhutbah. Cara mengerjakannya yaitu takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan sambil berniat. Untuk gerhana matahari, usolli sunatan kusuf, rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk salat sunnah gerhana bulan yaitu usolli sunatan khusuf, rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Disesuaikan nanti sebagai imam atau sebagai makmum. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Kemudian setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dalam Al-Quran. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salat seperti biasa. Setelah salat selesai lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya berupa nasihat sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan lain sebagainya. Salat gerhana matahari bisa dikerjakan membaca surah Al-Fatihah, dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam salat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surah atau ayat dari Al-Quran dan disunahkan untuk membaca surah atau ayat yang lebih panjang. Nah, adapun yang ketiga yaitu salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah ini adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik untuknya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah ia akan dikerjakan itu membawa kebaikan ataukah keburukan, atau jika seorang dihadapkan kepada 2 pilihan yang lebih, maka mana yang akan ia pilih, ketika itulah disunahkan untuk mengerjakan salat sunnah istikharah. Adapun cara melaksanakan salat sunnah istikharah yaitu yang pertama, salat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang ataupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan salat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat lain. Niat salat sunnah istikharah yaitu usolli sunatan istikharah rokataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan salat sunnah istikharah disunahkan membaca doa. Kemudian ada pun yang terakhir yaitu salat sunnah istiqoh. Salat sunnah istiqoh ini adalah salat sunnah yang disebabkan oleh kemarau yang panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu tertentu yang cukup lama. Adapun tata cara dalam pengerjaannya yaitu sebelum melaksanakan sholat sunnah istiqoh, imam dan ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari keempat berpuasa. Dan ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama memerintahkan agar semua penduduk dan kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istiqoh. Yang
ketiga yaitu setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunnah istiqo 2 rakaat dengan berjamaah. Adapun lapas niatnya yaitu usolli sunatan istiqo rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, disesuaikan nanti sebagai imam atau sebagai makmum. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat pertama dibacakan surah Al-Alaq, kemudian pada rakaat kedua itu Al-Ghoshiyah. Bacaan ini dengan suara yang nyaring. Kemudian setelah selesai salat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbahnya itu pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali dan dilanjutkan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal untuk kebaikan. Dan yang ke-9 yaitu pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Baik, itulah tadi materi tentang sholat sunnah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.